I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Banyak orang melihat orang bank itu hanya urusannya soal uang. Saya bilang tidak. Orang bank tidak sekedar urusan soal uang. Ada urusan lebih. Kalau tadi kita lihat sekilas di video, ternyata bukan soal uang saja. Tapi membangun kasih, membangun harapan besar bagi negeri ini. Apalagi pakai nama Bank NTT. Apalagi tagline yang mengerikan. Bank NTT melayani lebih sungguh. Wih, lama-lama semua pendeta di sini nih, mantap. Tapi itu luar biasa itu, saudara. Itu mantap itu, saudara. Saya mau bilang begini. Saya baca satu artikel kecil tentang uang. Dia menulis dengan ringan. Dia bilang begini. Ada di satu tempat makan. Ada pengamen. Ini pengamen ini datang, langsung menyanyi sah. Ini orang dong pada mau makan, dia datang langsung menyanyi sah. Di situ lagu apa ya kira-kira? Lagu apa yang saudara tahu itu sudah? Kasih tahu kita satu lagu. Dia menyanyi saja lagu di situ. Katakanlah lagu apa ya yang viral sekarang? Tidak ada yang viral di saudara ini. Yang viral hanya target saja. Dia menyanyi satu lagu, menyanyi apa adanya saja. Waktu dia menyanyi habis itu, yang makan ini segera kasih dia uang supaya dia pergi. Berapa yang dia dapat? 1.000, 2.000. Paling-paling uang parkir yang dia dapat. Di satu tempat makan yang lain, ada juga penyanyi. Ini penyanyi datang, dia dari satu meja ke satu meja, dia bilang begini, permisi, kalau berkenan bolehkah saya menyanyi? Oh boleh. Yang bilang boleh, dia coba menyanyi. Waktu dia menyanyi habis, dia tanya, puas? Kalau mau ditambahkan lagi, dia menyanyi. Setelah itu, baru dia kasih keluar, dia pun tempat uang. Dikasih uang juga. Berapa? 5.000, 10.000, 20.000. Ada di tempat makan yang lain. Ada orang menyanyi. Tapi penyanyi ini agak sedikit berbeda. Dia tidak datang ke meja-meja tempat orang makan. Dia duduk agak di pojok. Terus ada banner yang bertuliskan. Di bawah banner itu ada kepingan-kepingan CD. Di banner itu tertulis begini. 20% dari penjualan CD-CD ini akan dipakai untuk membantu orang-orang yang susah sekolah di satu tempat. Lantas dia menyanyi dengan sangat baik. Selesai. Orang datang kasih uang. Ada yang kasih 50, ada yang 100.000. Ada yang pesan lebih lagi dari itu. Sama-sama di tempat makan, sama-sama menyanyi. Tapi kenapa ada yang dapat uang kecil, ada yang dapat setengah, dan ada yang besar? Jawabannya ringan. Orang yang pertama, saudara, ketika dia datang menyanyi, mengganggu orang di situ, dia sekedar menyanyi. Kenapa? Karena dia hanya melihat uang pakai mata. Seluruh ukurannya hanya uang. Segala sesuatu yang diperhitungkan hanya uang. Pertemanannya hanya uang. Kerjanya hanya uang. Segala sesuatu ukurannya uang. Dia dapat uang. Tapi uangnya kecil. Pak Pendeta, ada yang begitu tapi kaya raya. Iya, dia miskin bagi dirinya sendiri. Dia tidak kaya juga bagi dirinya sendiri. Bahkan bagi dirinya dia sekikir. Saya selalu bilang ada orang kumpul uang banyak-banyak tapi tidak pernah jalan-jalan di Surabaya. Suatu saat dia di Surabaya baru dia telepon Pak Pendeta. Yo, saya ada di Surabaya. Enaknya pesir-pesir. Tidak Bapak. Terus saya di rumah sakit Dr. Sutomo Bapak. Sudah perujukan baru dia ke sana. Karena dia pun diri sendiri dia sekikir. Semoga di Bank NTT tidak ada yang begitu gitu dia rusak itu. Janganlah ya memang. Yang kedua, dia dapat uang 5.000, 10.000, 20.000. Sama-sama menyanyi. Kenapa? Karena dia tidak sekedar memandang uang pakai mata saja, tapi dia juga memandang uang pakai otak. Strategi. Dia harus pandai menyanyi. Dia harus tahu main. Dia berinovasi. Dia berimprovisasi. Dia dapat uang sedikit. Saudara lihat orang kalau tidak profesional, itu dia menyanyi ringan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Yang lebih profesional, itu dia suruh agak bergaya sedikit. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Jadi dia menggunakan seluruh kemampuan, talenta. Dia dapat lebih banyak atau lebih sedikit? Karena dia berhasil memandang uang tidak sekedar dengan mata saja, tetapi juga dengan otak. Mau menggapai bintang mesti pakai otak. Kalau tidak kita repot.
Ketiga, kenapa dia dapat uang lebih banyak? 50, 100, dan lebih dari itu. Dan dia tidak sekedar memandang uang pakai mata, pakai otak, tetapi sekaligus dia pakai hati. Pakai hati. Waktu dia pakai hati memandang uang, maka disitulah dia bukan saja berpikir bagi dirinya sendiri. Ada orang lain yang dia pikir. Ada dua orang menghadap Tuhan minta karunia. Ternyata di Tuhan tinggal dua karunia. Satu karunia menerima, satu karunia memberi. Orang pertama cepat-cepat ambil karunia menerima. Maka tinggal karunia apa? Memberi. Orang kedua garuk-garuk kepala sedikit sudah. Dia ambil karunia memberi. Lewat 20 tahun kemudian mereka ketemu di satu perapatan jalan. Di lampu merah itu, yang punya karunia memberi, dia sementara duduk di atas mobil mewah, satu tanda sukses. Yang punya karunia menerima itu dia ada duduk minta-minta di pinggir jalan. Waktu dorang dua baku lihat begini, satu bilang, "Hei, perasaan kan itu hari kamu dapat karunia memberi. Kenapa sekarang engkau lebih kaya dari saya?" Dia jawab ringan saja, dia begini, "Karena Tuhan Allah tahu, saya selalu harus memberi, maka kepada saya diberikan lebih. Tapi yang kau tuh kan karunia menerima, jadi mana hanya begini, di mana-mana. Wih, kalau tiap hari hanya minta. Di sini ada kok tidak yang begitu itu. Yang kita pi makan siang, kau dia bilang, aduh betul lupa ya itu." Di sini ada begitu. Kemungkinan dia ada itu karunia itu. Ya kira-kira dia punya karunia begitu. Jadi saya kira Bang NTT tidak sekadar memandang uang dengan mata. Ada hal lain yang lebih dari itu. Amin kok.